Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Pada pertemuan kali ini, mari kita lanjutkan pembahasan sifat kolikatif larutan elektrolit. Tujuan pembelajaran ini, 1. Membedakan sifat kolikatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Menerapkan rumus sifat kolikatif larutan elektrolit dalam hitungan. Zat elektrolit jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya, sehingga jumlah partikel zat pada larutan elektrolit akan lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Hal ini mengakibatkan sifat kolikatif larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Hubungan sifat kolikatif larutan elektrolit dengan konsentrasi larutan dirumuskan oleh Van Hoff, yaitu mengalihkan rumus yang berlaku pada sifat kolikatif larutan non-elektrolit dengan suatu bilangan yang disebut faktor Van Hoff, yang merupakan penambahan jumlah partikel dalam larutan elektrolit. Faktor Van Hoff dilambangkan dengan rumus I, yang harganya I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. N menunjukkan jumlah ion, hasil reaksi ionisasi suatu molekul. Alfa menunjukkan derajat ionisasi zat elektrolit. Berdasarkan uraian tersebut, rumus sifat kolikatif larutan elektrolit maka dapat ditulis untuk penurunan tekanan uap, maka delta P sama dengan P0 kali XP kali I atau faktor Van Hoff, yaitu 1 plus N-1 kali alfa. Demikian juga untuk kenaikan titik di D. Delta TB sama dengan M kali KB kali faktor Van Hoff. Penurunan titik beku. Delta TF sama dengan M kali KF kali faktor Van Hoff. I besarnya demikian. Yang keempat, tekanan osmosis. P sama dengan MRT kali faktor Van Hoff atau I. Sifat kolikatif untuk campuran dua larutan atau lebih ini bisa dirumuskan sebagai berikut. Delta TB campuran sama dengan mol A1, maksudnya mol larutan 1 kali I ditambah mol larutan 2 kali I kali 1000 per pelarut 1 plus pelarut 2 kali KB. Demikian juga untuk delta TF campuran sama dengan mol larutan 1 atau mol A1 kali I ditambah mol larutan 2 kali I kali 1000 ditambah 2 pelarut kali KF. Di sini ditunjukkan beberapa contoh soal. Mari kita bahas soal nomor 1. Sebanyak 4,2 gram kristal NaNO3 MR-nya 85 dilarutkan dalam air 400 ml. Jika NaNO3 dalam air terurai sempurna dan Kb air 0,52 derajat Celcius per molal, maka hitunglah titik didih larutan tersebut. Langkah pertama,
Karena NaNO3 ini merupakan larutan elektrolit, kita tulis reaksi ionisasi. NaNO3 terurai menjadi Na+ dan NO3-. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah ion 2. Berarti N sama dengan 2. Nah, kemudian kita tulis rumus delta TP sama dengan Kb kali G per ml kali 1000 per P kali ini. Kita masukkan. Kb-nya 0,52. Masanya 4,25 kita masukkan. MR-nya 85 kita masukkan. 1000 per volume larutan 400 ml. Karena pelarutnya air, maka volume 400 ml sama dengan 400 gram. Karena massa jenis air adalah 1. Kemudian kita kalikan dengan faktor Van Hoff, yaitu I plus N-1 kali alfa. N-nya 2, alfanya 1. Mengapa? Karena terurai sempurna atau terionisasi sempurna. Nah, kemudian ini kita hitung. Nah, ternyata ketemu delta TP sama dengan 0,13. Nah, yang ditanyakan tadi, hitunglah titik didih larutan. Nah, jadi titik didih larutan sama dengan TB, itu sama dengan TB0, titik didih larut murni, plus delta TB. Untuk titik didih pelarut murni air 100 plus ini. Jadi ketemu titik didih larutan NaNO3 ketemu 100,13 derajat Celcius. Perlu diingat ini untuk zat yang terionisasi sempurna alfa sama dengan 1. Untuk I atau faktor Van Hoff, I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Kalau alfanya kita masukkan 1, ini sama dengan ternyata I sama dengan sebesar N. N ini menunjukkan jumlah ion. Berarti I ini langsung diganti I boleh. I sama dengan jumlah ion atau sama dengan N. Jadi selanjutnya demikian. Kita lanjutkan soal nomor 2. Tekanan osmosis larutan NaCl 0,1 M pada suhu 27 derajat Celcius adalah 4,8 atmosfer. Hitunglah derajat ionisasinya. NaCl larutan elektrolit terionisasi menjadi 2 ion. Kita tulis rumus tekanan osmosis ini, kali I. Kita masukkan apa yang diketahui. Tekanan osmosisnya 4,8, M-nya 0,1, R-nya, T-nya 300, asalnya 27 ditambah 273. Nah, kemudian ini 1 plus jumlah ionnya 2, 2 min 1 kali alfa. Nah, setelah dihitung secara matematis ketemu ini, terus ini ya, maka 2,46 alfa sama dengan sekian, jadi alfa ketemu sekian, 0,95 kalau dikalikan 100% sama dengan 95%. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Campuran 2,34 gram NaCl Mr 58,5 dan 4,44 gram CaCl2 Mr-nya 111 dilarutkan dalam 250 ml air. Jika penurunan titik beku molar air sekian 1,86, tentukan titik beku larutan tersebut. Kalau kita lihat soal ini zat terlarutnya ada 2 dilarutkan dalam larutan yang sama, yaitu dalam 250 ml. Berarti soal ini adalah soal sifat kualitatif larutan campuran dari 2 larutan. Pertama kita menghitung mol masing-masing. Molnya NaCl, ketemu ini. Kemudian molnya CaCl 2, ketemu ini. Kemudian masing-masing kita tuliskan reaksi ionisasinya.
NaCl diionisasikan menghasilkan 2 ion. CaCl2 diionisasikan ternyata menghasilkan 3 ion. Kemudian kita pasang rumus untuk penurunan titik beku campuran 2 larutan. Ini rumusnya. Kita masukkan mol A1. Ini maksudnya molnya NaCl. Ini. I jumlah ion NaCl. Mol A2 berarti molnya CaCl2. I-nya berapa jumlah ionnya? 3. Nah, ini. Karena dalam larutan yang sama, maka pelarut 1 ditambah pelarut 2, ya 250. Ini dimasukkan, setelah dihitung, ketemu ini. Tapi tolong dicek sendiri ya. Nah, sekarang kita menghitung titik beku larutan. TF sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi penurunan titik beku. Nah, ternyata ketemu min 1,488 derajat Celcius. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Sebanyak 0,1 molar larutan berikut, manakah yang titik didihnya paling tinggi? Kalau ada soal seperti ini, harus kita identifikasi dulu larutan-larutan ini mana yang elektrolit dan mana yang non-elektrolit. Ini non-elektrolit. Yang non-elektrolit ini dianggap hanya memiliki 1 partikel. Ini elektrolit. Mengandung 2 partikel, berarti 2 ion. Ini non-elektrolit, berarti mengandung 1 partikel. Ini elektrolit, mengandung 3 ion atau 3 partikel. Untuk A, B, dan D zat non-elektrolit, ini N-nya sama dengan 1. NaCl, N-nya sama dengan 2. Na2SO4, N-nya sama dengan 3. Karena konsentrasi sama, titik didih tertinggi dimiliki larutan elektrolit dengan N terbesar, yaitu Na2SO4. Demikian pembahasan soal-soal sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif campuran dari 2 larutan atau lebih. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian lebih memahami dalam pemecahan soal. Setelah kalian mempelajari sifat koligatif larutan non-elektrolit maupun larutan elektrolit, kalau dirangkum seperti ini. Perbedaan dari sifat koligatif larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit yaitu faktor Van Hoff. Rumus dari keempat sifat koligatif ini, yang non-elektrolit seperti ini, yang elektrolit seperti ini, bedanya dikalikan dengan faktor Van Hoff. Nah, tolong rumus-rumus ini segera dihafalkan. Nah, yang penting kalian harus ingat bahwa tekanan uap pelarut murni lebih besar dari tekanan uap larutan. Titik didih larutan lebih besar dari titik didih pelarut murni. Titik beku pelarut murni lebih besar dari titik beku larutan. Berarti adanya zat larut akan menurunkan tekanan uap. Adanya zat larut akan menaikkan titik didih. Adanya zat larut akan menurunkan titik beku larutan. Demikian materi tentang sifat koligatif larutan. Mudah-mudahan video ini akan menambah atau mempermudah kalian dalam mempelajari sifat koligatif larutan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.